Tetap semangat, jangan menyerah. Karena sukses tidak harus berseragam. Wow, bener banget ya. Jadi Rajas nih spesial ya Bu ya, kita undang ke sini karena terkait sama Falcomtech Podcast for UMKM nih, karena kan kita banyak ngundang beberapa. Kalau kemarin tuh ada pegiat usaha langsung Bu ya, dan ini juga pegiat usaha nih, tapi dari mahasiswa. Nah mudah-mudahan dari ceritanya Rajas, teman-teman bisa terinspirasi melalui cerita usahanya Rajas. Kalau di sini mungkin nggak harus sampai udah gede banget Bu, nggak. Tapi dalam proses teman-teman membangun usaha, suatu saat ada yang mau berbagi di sini, nanti juga boleh ya Bu Mirza ya. Oke. Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan tuh, pas banget ya. Nah, boleh dong Rajas, kita ngobrol-ngobrol santai aja Rajas ya. Oke, jangan tegang Rajas. Ini nggak lagi ngambil nilai ya Bu ya. Oke. Jadi bisa sharing-sharing nih Rajas. Kalau Rajas kan tadi udah cerita nih Bu Mirza di awal, Rajas punya usaha pempek Ina ya namanya ya. Pempek Ina. Pempek Ina. Pempek Ina. Oke. Boleh cerita nggak Rajas, cerita tentang pempek Ina tuh gimana sih, terbentuknya gimana, terus apakah ini usaha keluarga atau usaha Rajas sendiri? Boleh dong ceritain dari Jadi awal. itu tuh usaha keluarga. Dan awalnya tuh belum langsung pempek Ina. Tapi di tempatnya sama. Soalnya kan di dekat rumah. Di dekat rumah tuh ada kayak ruangan gitu. Jadi dijadi ke awalnya tuh warnet. Nah, soalnya kan papa kan kuliah komputer juga dulu pas masih muda. Jadi ini apa? Setelah tidak lagi di pasar jualan tas, buka warnet di rumah. Nah, setelah buka warnet ganti jadi pempek, tapi belum ini apa? Belum langsung pempek Ina. Ya. Setelah dari situ ganti lagi ke warnet, ganti pempek, ya itu ganti-ganti. Jadi baru pempek Ina. Wah, perjalanannya jauh ya. Udah dari jual tas katanya, terus warnet, baru dapet pempek Ina. Wah. Ini kalau dikaitin sama permodalan bisnis nih ya, mata kuliah teman-teman yang belajar permodalan bisnis atau yang belajar pengantar bisnis mungkin ya, kaitannya nih Bu ya, ini pivot Bu ya, atau mengikuti, jadi dari warnet bisa jadi mengikuti tren dan trennya, peluang. betul. Jadi emang harus mengikuti, sama kayaknya ceritanya bersama kayak waktu Falcomtech berdiri ya. Falcomtech awal mulanya dari warnet, lanjut lagi ada lembaga kursus sampai akhirnya punya universitas. Jadi proses bisnis tuh mulai dari Kompleks ya istilahnya. kompleks Bu ya, betul gitu. Keren. Oke, keren. Akhirnya pas setelah dipikir-pikir, mantapnya di pempek Ina. Oke. Bisa diceritakan sedikit waktu awal kayak opening dari ganti-ganti bisnis, akhirnya setel ke pempek Ina. Apakah tegang? Apakah mau ganti lagi mungkin? Iya, bisa jadi ya Bu ya. Iya, bisa jadi. Bingung sih soalnya pas waktu dari warnet pindah ke pempek Ina tuh libur 3 bulan. Oh, Oke. Iya, bingung kan mau buka apa lagi. Jadi kayak libur 3 bulan baru buat-buat pempek, belajar pempek, terus baru jualan. Oke. Rajas bisa bikin pempek ya? Hah? Bisa yang bagian tim masaknya atau bagian pemasaran aja kalau Rajas? Pemasaran. Pemasaran ya. Iya. testing produknya. Testing produk ya. Ya jadi itu usaha keluarga lah ya jatuhnya. Iya, kalau usaha keluarga. Bagus, keren. Ngomongin family business ya Rajas ya. Jadi banyak juga loh usaha-usaha gede tuh, ini fun fact ya teman-teman sekalian. Banyak usaha-usaha tuh yang startnya dari family business ya Bu ya. Benar. Jadi kayak McD itu usaha family business juga dari kakak beradik, mereka jadi McD ya mas sekarang. Jadi usaha yang gede itu di awal mula bisa jadi dari family business. Jadi diharapin nanti mudah-mudahan lancar terus ya Rajas ya. Oke. Asal manajemennya bagus, insya Allah. Insya Allah, benar. Nah pasti kan Bu ya, kalau lagi usaha tuh ada tantangan terus ya Bu ya, kalau Benar. kita tahu ya. Kalau Rajas gimana nih Rajas tantangannya selama usaha dari pempeknya? Kayaknya sebenarnya kalau dilihat dari perjalanannya ganti-ganti bisnis itu pasti stuck, ganti, stuck, Stuck, ganti. ganti. Jadi dari lihat polanya saja itu pasti udah banyak tantangannya. Iya betul. Dari situ ya. Tapi ada nggak yang mau diceritain lain gitu misalnya? Atau yang paling terberat lah, tantangan Iya. terberat selama bisnis pempek Ina ini. Iya, dari yang kamu tahu.
Sampai sekarang sih berat ya. Oh, berat Iya, sebelum soalnya mama tuh kan masak misalkan besok mau buka. Jadi sore itu udah masak kayak pempek kulit, diguyurin kan. Terus pempek tahu, terus malamnya sampai jam 12 masak pempek. Terus pagi-pagi bangun sekitar jam 5, manasin pempek lagi yang kemarin, yang semalam. Terus baru dijual. Tutupnya jam 12-an, 12 siang soalnya udah habis kan. Oh, wah, keren laris ya. dong. Iya, Laris ya. laris. Iya, soalnya yang beli tuh rata-rata ibu-ibu PNS. Oke, yang sekitar, karena di sekitar sana ada kantor banyak ya, kantor pemerintahan ya. Oke. Berarti kalau sehari itu berapa lah Rajas laku? Kurang lebih yang kamu tahu lah gitu. Atau kilonya mama tuh suka bikin berapa gitu? 3 kiloan kayaknya. 3 kilo Iya. ya. Oke. Nggak banyak-banyak banget soalnya takut nggak habis. Tapi ada poin pentingnya berarti fresh terus ya Bu ya? Iya. Habis Kalau bikin misalnya lagi. Iya, bikin- habis bikin Oh, lagi. jadi sistemnya itu bikin kemarinnya atau sorenya, besoknya langsung dijual. Iya, langsung jual. Kayak gitu sistem ini ya Mbak. Keren. Pola ininya. Terus jadi apa namanya udah jalan berapa tahun ya Rajas? Kira kurang lebih nih kalau pempek Cina. 4 tahun lebih lah. 4 tahun ya? Iya, dari Rajas kelas 3 SMP. Dan 3 SMP. Wah. Berarti Raja sekarang sudah 4 tahun kira-kira ya? Sekarang Iya, 4 tahun. Masuk 4 tahun atau 3 tahun? langsung 4 lah. Masuk Masuk 4 4 ya? Oke, benar berarti ininya. Ah, Lumayan mantap juga ya. kalau untuk bisnis ini pempek kan banyak istilahnya pesaingnya. Iya, Yang banyak. bisa bertahan sampai 4 tahun. Betul, benar banget. Karena tadi kayaknya kalau dilihat Bu ya, polanya Rajas dan keluarga ini gigih ya Bu ya. Kalau usaha tuh kan jatuh bangun lagi gitu ya Bu ya. Benar. Gitu. Wow. Jadi istilahnya yang pempek Cina ini yang paling yang dipertahankan sekarang ya. Kalau dilihat tadi itu kali Raja saja ada ngomong kalau bisanya stok buat pempeknya itu disesuaikan ininya sama pesanan ibu-ibu PNS karena takut gak habis ya. Oh berarti ini Mbak Gimana ininya. Kalau misalnya ini sistem bikin pempeknya pre-order atau ini Ready stock. Enggak juga, enggak. Oh, Enggak jadi juga. ready. Udah banyak langganan gitu ya kurang Iya. lebih ya. Oh, Wow, seru banget ya berarti ya. Apalagi Enak ya? kalau Senin tuh kan habis apa namanya? Apel. Habis apel kan PNS tuh istirahat sebentar. Kebanyakan ke belakang ke rumah. Jadi papa tuh nggak sempet nyuci mangkok lagi. Oh, rame ya berarti ya. Alhamdulillah dong ya. Sudah pas mau tutup baru dicuciin semua mangkoknya. Wow. Soalnya cuman berdua. Oh, yang ngerjain Iya, jadi aku cuman berdua. papa sama mama. Kalau dilihat dari penjelasannya itu mungkin tantangannya prediksi stok per hari ya. Kalau apa mungkin hari Senin yang paling banyak, hari Selasanya ternyata sepi kayak gitu, fluktuatif ya. Iya. Oke. Kalau misalnya untuk prediksi bikin stok pempeknya per hari, ada nggak kayak tipsnya? Kalau dilihat dari cerita Rajas tadi, soalnya takutnya kalau sistem buatnya atau produksinya kayak gitu, berarti produksi dari hari Senin nih ke hari Jumatnya mungkin nggak stabil. Paling banyak itu mungkin di hari Senin aja, hari Jumatnya dikit kayak gitu ya. Iya. Sesuai dengan ibu-ibu PNS. Iya. Iya Soalnya target pasarannya itu ibu-ibu Oh, PNS. oke. Target pasarnya. Mantap. Iya, kalau PNS lagi libur, ikut libur juga warung. Oh, nah, gitu. Heeh. Berarti itu kayak Rajas untuk tokonya itu di rumah, sebelah rumah atau kayak nyewa lagi? Di sebelah rumah. Di sebelah Langsung. rumah. Masih- Jadi dulu tuh ada lapangan. Terus di lapangan tuh ada kayak pohon mangga, ditebang terus dibangun gitu. Oh, kecil ini Iya. ya kayak pondok-pondok kayak gitu ya. Berarti orang sarapan ya jatuhnya. Iya, sarapan. Boleh dong diinfoin ke teman-teman ya. Siapa tahu yang mau Iya. sarapan ya Bu ya di daerah sana.
Diinfoin Rajas boleh ya, pempek Cina nih di mana sih lokasinya, tadi belum sempat cerita. Lokasinya di Bukit Kecil, Kapuran 19 Ilir, Palembang. 19 Ilir. Patokannya di mana Rajas patokannya nih? Kantor wali kota. Oh, kantor wali kota. Iya benar. Yang ibu-ibu PNS. Yes, betul. Ibu-ibu PNS semua ya Bu ya kayak Iya, di situ ya. ibu-ibu PNS. Nah, tadi kan ada cerita dikit katanya kalau misalnya PNS libur berarti stop juga jualannya. Mm-mm. Kira-kira berarti kan nggak ada pemasukan kalau untuk yang ini. Terus gimana Yes. bisa survive? Ada nggak solusinya kalau misalnya ini? Biasanya suka ada pesanan. Oh, Iya. jadi dialihin gitu. Kadang ya. kalau pesanannya tuh kebanyakan, kadang warungnya aja tutup, nggak buka waktu itu. Oke. Bagus ya Edi, berarti kalau misalnya di pemodelan bisnis segmen konsumen yang dibidik bukan cuma satu. Iya. Kalau misalnya ibu PNS lagi libur ya cari yang lain. Yang lain ya, betul. Berarti mungkin ini kendala di volume produksi kali ya Rajas ya. Yang minat kayak banyak ya Bu ya. Iya banyak. Tapi sampai kalau ada pesanan sampai nutup itu ya. Iya, Pak. Nambah, harusnya bisa nambah karyawan ya, mudah-mudahan nanti ya ke depannya Ke ya. depannya itu. Amin. Amin. Wah, seru ya. Seru ya. Keren loh. Nanti harus mampir nih. Iya, kita mampir. Iya. Teman-teman yang lain juga. Oh, ada di GrabFood nggak atau di Iya. GoFood? Udah ada belum? Hah? Di GrabFood. Ada tapi jarang dibuka. Nah, Soalnya ini apa? Susah kan Hah? ngurusin yang lagi makan. Terus yang Gojek kadang minta cepet. Oh, masih iya. masih kekurangan SDM. Iya, masih ya. kurang. Tapi keren itu kalau misalnya bisa cepat habis, terus juga ada langganan, Ada Grab istilahnya juga. ya udah ada target ininya lah, konsumen yang bisa dihandle Yes. dalam long term relationship kayak gitu. Iya benar, kalau bisa nanti coba, siapa tahu ya, ini mungkin teman-teman yang nonton siapa tahu ini jadi satu studi kasus mungkin ya Bu video ini. Benar. Kira-kira menurut teman-teman apa nih usahanya Raja supaya makin berkembang, makin maju? Kira-kira mungkin ada beberapa nih yang belajar di permodelan atau belajar di pengantar bisnis nih atau mata kuliah lain terkait bisnis. Nah, kira-kira dari teman-teman apa yang bisa teman-teman kasih saran ya Bu ya buat usaha Raja lebih maju, oke? Gitu. Matematika bisnis masuk kok Bu. Nah, matematika bisnis juga masuk ya Bu. Ya, Rajas lagi belajar kan? Iya, Rajas lagi belajar nih. Jadi real case study nih, siapa tahu Rajas. Oke. Nah, boleh nggak mungkin untuk ini ya penutup ya Rajas ya. Kan Rajas ini usaha keluarga. Tadi bantu orang tua juga dong ya untuk ngembangin ini ya. Kira-kira ada nggak jangan simple gitu dari Rajas atau quotes atau apalah yang Rajas bisa share ke teman-teman untuk adik-adik atau kakak-kakak kelas yang lagi ngerintis usaha, buat mereka apa kira-kira yang Rajas mau kasih gitu? Tetap semangat, jangan menyerah. Karena sukses tidak harus berseragam. Oh, jadi sukses tidak harus berseragam Iya. ya. Jadi kelihatan arahnya di kemana. Iya, ada kelihatan deh Rajas nih. Jadi walaupun konsumennya PNS kan berseragam ya Rajas ya. Iya. Nah, jadi kalau sukses nggak harus berseragam ya gitu ya. Cocok Oke. berarti memang sama jurusannya ya. Iya, bisnis digital ya. Nanti siapa tahu bisa dikembangin lagi ya Bu ya. Sosial medianya tadi udah ada ya. Iya udah. Boleh dong di-share juga sosial Iya, media. Instagramnya atau mungkin Grab sama ininya Ti. GoFood ya. GoFoodnya. At apa? pempek.china19 Oh, itu apa? Instagram Oh, Instagramnya pempek.cina19. 19 Oke, kalau di Kalau- GoFood, GrabFood tadi pempek China Oh, pempek China 19 19 ilir ya. Hmm. Oh, 19 dari 19 ilir Bu. Ternyata ya. Iya, betul ya? iya Oh. Oke, bagus juga ya. Bisa di-cut nanti tuh. Oke. Oke deh, kalau gitu. Untuk yang lainnya, cuman di situ cuman Grab, GoFood, Instagram. iya cuma di situ Oh, so. cuma di situ ya. Nanti bisa dikembangin lagi ya Bu, mudah-mudahan. Ya. Mungkin mau ini di kontak. Iya, betul. Siapa tahu ya, nanti kamu sambil ada mata kuliah terkait kan ya, kayak desain grafis, ada permodelan dan lain-lain. Jadi seiring Rajas juga teman-teman yang lain yang kuliah di Telkomtek ketika punya bisnis ya Bu. Benar. Karena kita ini sekarang adalah smart campus ya kan. Terus kita ada startup vibes, oke.
Kita juga ada bisnis coaching nanti di sini. Jadi teman-teman yang punya usaha, mungkin teman-teman di luar sana yang belum bergabung ke Palcomtech, di Palcomtech ini situasinya memang kita dibangun vibes-nya untuk menjadi pengusaha ya teman-teman. Jadi mendukung dari segala fasilitas. Juga nanti Rajas nih sama bisa dibawa, mungkin bisa konsultasi sama Bu Mirza untuk mata kuliahnya ya Bu ya. Ini saya ada case bisnis saya harusnya digimanain nih Bu gitu ya. Nah itu bisa sambil berjalan, sambil kuliah, sambil usahanya jalan, biar nanti jadi pengusaha jadi orang sukses nggak harus berseragam ya Bu ya. Gitu. Oke. Menarik ini ya. Menarik banget ya. Iya. Dari Rajas yang masih muda, cuman kayaknya kelihatan bibit-bibit mau jadi pengusaha. Amin. Oke. Kayaknya kita udah di penghujung dari Palcomtech for UMKM. Makasih untuk Rajas Fauzan udah menyempatkan waktunya mengisi Palcomtech for UMKM. Oke, baiklah. Untuk yang lainnya, kalau misalnya kalian juga punya bisnis nih, lagi merintis bisnis, mau isi atau mau jadi pembicara di Palcomtech for UMKM, silakan hubungi kami berdua saja ya. Oke. Ada lagi kira-kira Mbak Ririn? Kayaknya udah cukup ya, udah banyak nih. Siapa tahu nanti Rajas justru setelah dari sini banyak yang mau ngobrol ya Bu ya? Iya. Gitu. Oke lah, kalau gitu kita berjumpa lagi di acara Palcomtech for UMKM selanjutnya. Saya Zalia pamit. Saya Mirza. Sampai berjumpa di Palcomtech for UMKM selanjutnya. Dadah.